Halo adik-adik, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas soal latihan 10 dari halaman 112 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja. Nomor 1. Tuti sekeluarga pergi dari Bandung ke Jakarta tidak melalui tol. Total jarak yang ditempuh mereka adalah 160 km. Kecepatan rata-rata mobil yang ditumpangi mereka adalah 60 km per jam. Jika mereka berangkat dari Bandung pukul 7.35, pukul berapa mereka tiba di Jakarta? Oke adik-adik, di soal latihan 10 ini kita sudah mulai menggunakan konsep kecepatan ya. Nah, di sini biasanya nanti ada 3 poin adik-adik ya. Nah, Kak Kidah jelaskan dulu materi singkatnya ya. Nah, jadi nanti adik-adik boleh banget bikin segitiga seperti ini. Nah, ingat aja presiden kita sebelumnya, Pak Jokowi ya. Nah, di sini JKW kita tulis ya. JKW. J itu untuk kecepatan, J itu untuk jarak. Jarak itu bisa menggunakan satuan panjang, baik itu kilometer, meter ya. Kemudian kecepatan, K-nya kecepatan. Dan W-nya adalah waktu ya adik-adik ya. Nah, kalau kecepatan bisa kilometer per jam, meter per detik ya, atau meter per menit. Kalau waktu bisa jam, bisa menit gitu ya. Nah, di sini nanti gampang banget adik-adik. Nah, adik-adik perlu ingatnya seperti ini ya. Kalau kita mau mencari jarak, nah ini kita tandai nih jaraknya ya, kita tutup gitu ya. Berarti jarak itu rumusnya adalah kalau ke samping ini dikali adik-adik ya. Jadi kecepatan dikali waktu. Nah, ini untuk mencari jarak. Jarak itu kecepatan dikali waktu. Tapi ingat ya, nanti di sini satuannya harus sudah sama dulu ya adik-adik ya. Gitu. Oke. Ini kehapus semua. Nah, berikutnya kita mau mencari kecepatan. Kalau kecepatan, maka ini kecepatannya ditutup. Berarti nanti tinggal J per W ya. Jadi kalau kita mau mencari kecepatan, maka rumusnya adalah jarak dibagi waktu ya. Gitu adik-adik ya, jarak dibagi waktu. Kalau kita mau mencari waktu, tutup nih waktunya. Berarti jarak dibagi kecepatan gitu ya. Nah, jadi cukup hafalin ini aja letaknya. Nanti adik-adik udah otomatis bisa langsung hafal 3 rumusnya ya. Kalau mau mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Jelas ya? Oke. Nah, di sini kita langsung ke soalnya ya. Di sini diketahui yang pertama ini ada jarak. Ya, total jarak yang ditempuh itu 160 km. Boleh banget kita tulis dulu di sini adik-adik ya. Nomor 1 yang diketahui, biar jelas ya, pakai diketahui ditanya jawab. Diketahui jarak itu 160 km. Kemudian ada kecepatan. Nah, satuannya kilometer per jam. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kita tulis lagi kecepatannya 60 km per jam. Oke. Kemudian di sini ada berangkat pukul 7.35. Oke, berangkat berarti ini waktu berangkat itu pukul berapa? 7.35 ya. Oke. Kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya waktu tiba ya. Waktu tiba kapan nih? Oke, pukul berapa? Nah, sekarang kita jawab adik-adik. Jawab. Jadi ingat ya, kalau udah soal cerita kita boleh banget menuliskan 3 poin ini. Diketahui, ditanya, jawab. Ya. Oke, di sini yang ditanya adalah waktu tiba. Kalau waktu berarti hubungannya kan dengan waktu ya. Berarti kita mencari waktu. Rumus waktu itu apa adik-adik? Waktu itu ingat ya, tadi ada 3 nih. Kak Kidah tulis lagi biar adik-adik juga hafal. JKW. Kita mau mencari waktu.
berarti rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, di sini kita lihat satuannya ternyata sudah sama. Ini kilometer, ini kilometer. Ya. Oke, di sini kita tinggal tuliskan jaraknya 160 adik-adik. 160 kilometer. Pernya kita pakai ini aja ya. Ini boleh dibagi, kecepatannya adalah berapa tadi adik-adik? 60 km per jam. 60 km per jam. Oke. Nah, ini tinggal ini saja adik-adik ya. Tinggal dihitung saja, nanti kilometernya kita coret. Ya, ini kilometer bisa kita coret. Ya, tinggal ini kita juga coret nolnya. Ya kan? Nah, di sini 16 bagi 6 ya. Oke, kita boleh tuliskan. Adik-adik bingung nggak nih kalau misalkan Kak Akidah langsung coret? Kok bisa nanti jadi jam, sedangkan ini jamnya di bawah kan, posisinya ada di bawah. Nah, kalau adik-adiknya bingung, boleh banget nih Kak Akidah ubah dulu ya, 160 km. Nah, ini ibaratnya nyambung ya per 1 jam atau per jam gitu ya. Nah, jadi ininya nanti dikali, berubah ya, jam per 60 km. Karena ingat ya, ini pembagian terhadap pecahan, nyambung ini ya. Gitu adik-adik ya. Nah, jadi boleh kita ubah seperti ini. Jadi nanti kilometernya bisa kita coret. Gitu ya. Ini juga nolnya kita coret. 16 dibagi 6. Nah, ini kita bisa ubah menjadi pecahan adik-adik ya. Masing-masing kita bagi dengan 2. Berarti ini kan 8 per berapa nih adik-adik? Per 3 jam. Oke. Kita ubah menjadi pecahan campuran adik-adik. Karena dimintanya kan waktu tiba ya. Berarti ini per 3. Kemudian ininya 2 ya, sisa 2 jam. Artinya ini apa? Ini 2 jam. Nah, kita ubah nih 2 per 3 jamnya. 2 jam. Nah, 2 per 3 di sini saja ya. Maaf ini ya. Atau enggak di sini aja otret-otretannya ya. 2 per 3 jam itu berarti kita kalikan dengan 60 menit. Karena kita mau ubah ke menit ya. Ini kita coret, ini jadi 20 ya. Nah, berarti ini jadi 40 menit. Nah, itu artinya 2 jam 40 menit. Ini adalah lama waktu perjalanannya adik-adik. Sedangkan yang ditanya itu kan pukul berapa mereka tiba, berarti tinggal kita jumlahkan dari waktu berangkatnya. Berarti waktu tiba sama dengan pukul 7.35 ya, ditambah dengan 2 jam 40 menit. Oke, kita hitung ya. Ini 5 tambah 0 adalah 5, 3 tambah 4 adalah 7. Berarti di sini kita tulisnya 1 ya adik-adik ya. Karena kalau dalam menit ini udah mencapai 60, ingat ya, kita ubah ke jam. Jadi di sini kita simpen 1 adik-adik. Kemudian tinggal kita hitung, 1 tambah 7 adalah 8, kemudian ditambah 2 itu adalah 10. Oke, di sini 0, simpen 1 ya. Nah, berarti ini 1. Jadi, waktu tibanya adalah pukul 10 lebih 15 menit ya adik-adik ya. Oke, di sini ya. Jadi, waktu tiba di Jakarta pukul 10.15. Gitu ya adik-adik ya. Oke adik-adik, untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk pembahasan soal berikutnya akan ada di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.